Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, malam hari ini berjumpa kembali secara hibrid, ini online dan juga offline. Tapi yang online sekarang ini masih semuanya offline juga sebenarnya. Biar rame aja online-nya. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah sampai dengan hari ini melaksanakan puasa Ramadan, masih tetap bersemangat untuk meneruskan puasa, berniat meneruskan puasa sampai akhir nanti. Semoga Allah memberikan kita umur panjang, kekuatan iman, dan tetap bersemangat ya, sehingga kita dapat menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Dan juga semoga apa yang sudah kita lakukan, semua amal baik, semua amalan-amalan ibadah yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai dengan hari ini dapat ridho dari Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Iwan rahimakumullah, malam hari ini sebagaimana biasa kita akan tetap melaksanakan halaqah pekanan kita Jumat malam. Walaupun bulan Ramadan kita sisipkan, mungkin nggak terlalu lama, nanti sekitar 1 jam kita akan berdiskusi atau labal ilmi untuk mengisi malam di bulan Ramadan ini dengan majelis ilmu, majelis taklim, dan mudah-mudahan niat kita walaupun berjauhan yang online tetap Allah menjadikan menilai ini sebagai sebuah majelis zikir, majelis taklim yang dikelilingi oleh para malaikat. Amin amin. Malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi bersama Ustadz kita, Ustadz Wildan Johari LCMM yang sudah bergabung, dan tema ini yang diangkat cukup menarik ini ya, utang antara pahala dan dosa. Ada utang piutang juga nih, tapi pahala dan dosa. Ini serem-serem. Tadi sudah dikomentari di grup sama Pak Nasir ya, utangnya. Tapi ternyata utang PMI yang dikomentari. Ya, kita coba lihat bahas ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini bisa bermanfaat, baik yang kami online secara langsung di Zoom ini, maupun bagi teman-teman Mbak PMI yang atau yang teman-teman yang menyimak lewat Facebook Dompet Duafa Hongkong. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua dan menambah kesana ilmu, dan yang utama adalah meningkatkan keimanan kita dalam berislam. Selanjutnya marilah kita buka secara bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya serahkan pada Ustadz Wildan untuk menyampaikan materinya. Baik. Terima kasih Pak Adi, dan sehat selalu. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini maupun yang menyaksikan kajian pada malam hari ini lewat streaming Zoom maupun di Facebook DD Hongkong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Saya punya pantun dulu seperti biasa. Tolong supportnya. Siap. Motor bukan sembarang motor. Mantap. Motor keren, hadiah Pak Lurah. Cakep. Terima kasih yang sudah hadir di kantor. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berkah. Amin. Tausiahnya mantap. Ini berkah betul nih di kantor kita malam hari ini. Ada martabak, ada buah, ada gorengan. Yang mau merapat langsung. Nah, siapa yang mau merapat ke kantor masih ada waktu. Ada waktu, masih terbuka lebar insyaallah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali malam hari ini kita bisa jumpa lagi setelah pertemuan pertama kita di Jumat yang lalu.
Tapi hari ini kita akan berganti tema. Ya, kemarin kita membahas tentang fikih puasa, itu masuk dalam bab besar fikih ibadah. Jadi kalau kata para ulama, fikih itu terbagi ke 4 poin besar. Pertama, fikhul ibadah, fikih ibadah. Yang kedua, fikih muamalah maliyah, ya, yang berkaitan dengan harta. Kemudian yang ketiga ada fikhul munakahah, berkaitan dengan keluarga, nikah, talak, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat soal fikhul uqubah, atau soal peradilan Islam gitu ya. Nah, di pertemuan yang lalu kita bahas fikih ibadahnya, nyicil di bab puasanya. Di malam hari ini kita ganti tema di fikih muamalah, yang khususnya di bab utang piutang. Ya, fikih muamalah itu luas sekali. Utang piutang hanya satu dari kemudian materi di dalam fikih muamalah maliyah itu. Nah, utang piutang, nggak tahu nih saya Pak Adi kenapa milih tema ini. Kemarin saya sodorkan, Ustadz. Ustadz ngaji ya, oke siap. Saya punya 4 tema, silahkan dipilih Pak Adi. Kayaknya yang ini menarik ini Ustadz. Oh ya oke. Apa beliau punya banyak utang atau ngutangin banyak orang gitu ya? Dua kemungkinan itu kan. Iya, ngutangin pahala, enak ngutangin dosa. Salah satu ini fenomena yang paling banyak Oke. ini adalah banyaknya dosa-dosa dari kita biasa sama kita. Ya mungkin karena tidak mungkin bahasnya finansial. Kita mau banyak. Makanya orang yang terjerat pinjol banyak kasus itu bagi istri saya di aktif di Android itu banyak sekali membantu teman-teman kita di sini yang banyak sekali terkait utang. Soalnya bisa bermanfaat buat ini saran-saran dari saya masuk jadi kita sendiri. Terima kasih ini masukannya Pak Didi. Kemarin juga saya berangkat dari pertama kemarin saya dakwah keluar itu di Yunlong Pak pertama. Yunlong. Saya bahas terkait dengan penyakit hati sebenarnya. Tapi entah kenapa banyak pertanyaan itu soal utang piutang, bab muamalah itu. Nah, kemudian saya move ke tempat kedua di Tunmun. Nah, saya langsung berpikir itu, kenapa banyak pertanyaan ibu-ibu kok terkait muamalahnya? Maka di Tunmun saya sejak mula akan bahas utang piutang itu, dan alhamdulillah ibu-ibu di sana sangat antusias ya terkait dengan utang piutang ini. Jadi berarti ini memang utang maksudnya menyembunyikan uang ya? ya. Oh, saya kira itu transaksi antara pahala dan dosa, utang pahala, utang dosa, bukan ya? Oh enggak. Aduh, salah. Ya saya yang salah, berarti benar Pak Nasir. Maksudnya Pak Nasir. Nanti kita akan masuk ke sana. Makanya saya kira pemahaman antara ini, filosofinya antara pahala dan dosa itu yang mahfuz apa orang yang bangkrut. Termasuk nanti akan mengarah ke sana. Termasuk. Oke. Berarti masih masuk. Ya, masih masuk. Masih. Jadi arahkan lah ya. Bisa diarahkan. Khusus Pak Adi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, barangkali lagi-lagi untuk merapikan definisi kita gitu ya. Kita bahas utang piutang antara pahala dan dosa ini maksudnya apa? Tentu utang yang akan kita maksud ini adalah utang piutang dalam bab muamalah maliyah terkait dengan harta. Kenapa judulnya antara pahala dan dosa? Karena ini kalau treatmentnya salah akan menghasilkan dosa, alih-alih pahala, gitu. Sebaliknya kalau utang piutang ini dikerjakan dengan betul, adabnya, kemudian tuntunan syariatnya, dia juga akan menjadi salah satu sumber pahala atau ladang pahala tersendiri bagi kita umat Islam. Dari sisi itulah kemudian kita berpijak utang antara pahala dan dosa. Nah, poin kedua, Bapak-Bapak yang saya muliakan, kita samakan dulu definisinya. Karena di dalam bahasa Indonesia itu sering rancu antara utang, kemudian pinjam. Nah, itu agak-agak rancu tuh. Kita tuh soal, saya pinjam uangmu dulu dong. Nah, ini pinjam maksudnya pinjam meminjam terus nanti segera balik atau utang piutang kan begitu kan?
Ini sering rancu di kita. Kalau di dalam bahasa Arab itu clear. Ini dalam bahasa Arab tuh ada 3 istilah yang mirip-mirip tapi sama sekali berbeda definisinya. Yang pertama ada kordun. Kordun itu kalau bahasa Indonesianya ya utang piutang itu tadi. Di definisi Arabnya daf'u malin irfaqan liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalah. Memberikan sejumlah harta kepada orang lain biasanya atas dasar belas kasihan untuk tolong menolong. Kemudian harta itu digunakan sampai habis. Lalu yang menggunakan itu berkewajiban untuk mengembalikan gantinya. Itu namanya utang piutang. Jadi hartanya habis dulu, baru nanti dikembalikan gantinya, gitu ya. Beda dengan yang kedua i'arah. I'arah itu kalau bahasa kita pinjam meminjam. Pak Adi, saya pinjam motor Pak Adi dong. Oh silakan Ustadz ini, saya pakai motornya. Terus nanti saya kembalikan ke Pak Adi. Nah itu namanya pinjam meminjam dong. Pinjam meminjam. Jadi motor yang saya gunakan ya itu, yang saya kembalikan ya itu juga. Gitu. Berbeda dengan utang. Kalau utang tuh kayak misalnya saya pinjam uang ke Pak Adi, $100 Hong Kong, lalu saya belanjakan. Begitu saya gajian, saya kembalikan gantinya. Nah, uang yang saya bayarkan ke Pak Adi itu apakah uang yang sama yang saya dulu pinjam? Bukan. Nomor serinya beda kan begitu. Artinya harta itu habis baru yang menggunakan tuh berkewajiban mengembalikan. Nah, itu utang piutang tuh begitu. Jadi bisa dalam bentuk uang atau makanan yang kemudian habis. Kalau pinjam meminjam atau i'arah tadi barangnya masih itu saja. Nah, ada istilah ketiga yaitu al-ijarah. Ijarah tuh sewa menyewa. Hampir sama dengan pinjam meminjam tapi ada mukobilnya, ada bayarannya. Pak Adi saya pinjam motor dong. Oh silahkan Ustaz. Tapi pulangnya harus full bensinnya. Nah itu sebagai mukobil tadi itu. 1 jam 5.000. Nah itu bukan pinjam meminjam lagi, tapi sewa menyewa. Gitu ya. Bahasanya meskipun minjem juga. Oh ya kalau itu sih. Bahasanya pinjam. Kalau pinjam ya. Nah, jadi itu yang kemudian ada bayaran. Betul. Perlu kita luruskan dulu di awalnya agar persepsi kita sama, mana yang utang piutang, mana yang sewa menyewa, mana yang pinjam meminjam. Ada kordun, ada i'arah, ada ijab. Nah, yang akan secara khusus kita bahas pada malam hari ini soal yang kordun ini, yang utang piutang. Yang harta itu diberikan, kemudian habis digunakan, terus berkewajiban mengembalikan. Nah, di poin inilah kemudian nanti kalau treatmentnya benar akan menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau keliru dalam bermuamalah dengan utang piutang ini, alih-alih pahala justru ia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing ada 4 poin, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Nggak tahu nanti apakah selesai atau kita ada part 2-nya mungkin gitu ya, atau kita bahas secara singkat semuanya. Pahala, utang piutang yang membawa pahala. Pertama adalah saya sebutkan keempatnya dulu, menghutangi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin pertama, menghutangi Allah. Yang kedua, utang yang membawa pahala itu menghutangi sesama kita. Menghutangi sesama kita. Yang ketiga, memudahkan orang yang berhutang. Yang keempat, memberi tambahan waktu atau bahkan memutihkan utang itu. Yang pertama, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, utang yang membawa pahala adalah menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menghutangi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah itu Rabbul Alamin, Ghaniyul 'anil makhlukin gitu ya. Tidak menguntungkan makhluk sama sekali. Lalu bagaimana kok bisa caranya kita menghutangi Allah Subhanahu wa taala? Nah, ternyata kalimat menghutangi Allah ini ada dalilnya di Quran surat Al-Baqarah 245. Kalau tidak salah, Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira.
Siapa yang menghutangi Allah dengan qardhan hasanan, dengan hutang yang baik. Itu kalau di BNI itu ada tuh akad qardhan hasan. Nah, maksudnya itu utang yang baik gitu ya, utang yang baik, qardhan hasan dari ayat Al-Qur'an. Siapa yang menghutangi Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan ganti berlipat-lipat. Maka Allah akan ganti berlipat-lipat. Nah, kata para ulama tafsir, makna menghutangi Allah itu adalah sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Jadi sedekah karena Allah itu arti dari menghutangi Allah dengan hutang yang baik. Lalu dengan sedekah kita itu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kan? Dengan yang lebih baik. Kenapa sedekah itu dibahasakan dengan utang? Para ulama juga punya rumusannya nih. Kenapa sedekah itu dibahasakan di Quran itu sebagai menghutangi Allah? Karena sebagaimana hutang itu harus dibayar, maka ketika kita sedekah, Allah pasti ganti sedekah yang kita keluarkan itu. Sebagaimana hutang itu harus dibayar. Nah, begitulah. Ini bahasa yang lataiful ma'ani begitu ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana sedekah itu dibahasakan dengan utang piutang karena ada kesamaannya. Itu sebagaimana utang itu wajib dikembalikan, wajib dilunasi. Begitu pula ketika kita sedekah karena Allah, Allah pasti akan ganti sedekah itu. Nah, cuman masalahnya ya kita jangan terus-terusan money oriented gitu. Nanti nggak ikhlas. Ya, nggak ikhlas. Judulnya nggak ikhlas. Kan dulu ada kali 10, rumus kali 10 gitu ya. Sedekah 10.000, baliknya 100.000 gitu ya. Selalu begitu. Apalagi harus langsung ngosongin doa. Gini. Pak Didi bawa berapa hari ini di dompet? Ayo. Fokus. Kalau enggak berarti nggak Alipay, percaya ya Allah gitu kan. Aduh, ditodong gitu kan kita ya. Gemetar juga kan begitu kan. Nah, itu. Gitu. Kayaknya beda. Nah, itu justru kalau kita yang oriented begitu, justru kita seakan-akan membatasi rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tuh bilang, ada kalimat hikmah bunyinya begini. Ada orang tuh benar-benar miskin. Satu-satunya hal yang ia punya cuma harta. Iya, maksudnya sebagian orang tuh betul-betul miskin. Satu-satunya hal yang dia punya harta. Jadi pikirannya tuh cuma harta. Dia sedekah niatnya agar berlipat hartanya. Dia berinfak niatnya agar berlipat uang yang dimiliki. Dia bersedekah agar rekening di tabungannya berlipat-lipat. Kok berkah Allah, rahmat Allah tuh dibatasi cuma hanya dalam bentuk uang saja gitu loh. Itu yang justru kurang bijak begitu, kurang bijak. Padahal bisa jadi ketika kita bersedekah, Allah ganti dengan kesehatan yang selalu prima. Anak-anak yang urusannya mudah terus. Ini anak saya tuh nggak ngerti gimana caranya daftar beasiswa kok ya lancar-lancar saja. Daftar pekerjaan kok ya mulus-mulus saja, padahal nggak ada ordal, nggak ada apa gitu ya. Tapi selalu mudah gitu. Bisa kan jadi? Atau Allah selamatkan kita dari bencana-bencana yang seharusnya menimpa kita. Nah, wasilah dari sedekah kita itu. Jadi tidak mesti selalu balasan sedekah itu berupa harta juga, tidak. Tetapi kemudian rahmat dan berkah Allah itu begitu luas, jangan sampai kita membatasinya hanya berupa harta. Makanya tadi itu jadi renungan banget itu kalimat bijak tadi.
Sebagian orang benar-benar miskin, satu-satunya yang dia miliki hanya harta. Dia nggak punya kolega, dia nggak punya keluarga yang support, dia nggak punya tetangga-tetangga yang baik, dan seterusnya. Gitu. Kasihan sekali. Duit punya, tapi yang lainnya nggak punya. Kan mending kita ya Pak, duit ya nggak banyak-banyak amat, tapi teman-teman, Masya Allah istiqomah, semangat diajak ngaji, tetangga-tetangga juga baik, anak-anak salih-salihat, itu justru rahmat dan berkah yang luar biasa. Jadi tadi sedekah dibahasakan dengan hutang. Sedekah dibahasakan dengan itu yang pertama, hutang yang membawa pahala maknanya adalah kita bersedekah, menghutangi Allah Subhanahu wa taala, yang artinya adalah kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti sedekah yang kita keluarkan. Yang kedua, Bapak-bapak yang saya muliakan, hutang yang membawa pahala adalah menghutangi sesama kita. Menghutangi sesama kita itu pahalanya juga besar ini. Ini pahalanya juga. Silakan. Juga termasuk kafir masanah juga, atau kafir masanah ini terbatasi oleh sedekah saja. Iya. Secara bahasa masuk juga ke orang itu juga disebut sebagai qardun hasan juga. Pinjaman yang baik. Atau kalau di bahasa perbankan pinjaman murah. Gitu lah. Pinjaman yang hasan gitu ya. Maksudnya pinjaman yang kemudian tidak berbunga, tidak ada nilai tambah gitu. Itu menghutangi sesama. Nah, ini juga pahalanya besar. Pahalanya besar. Di dalam beberapa riwayat hadis, dalam episode Isra dan Mi'raj, itu Nabi agak-agak kaget ketika diajak jalan-jalan ke surga, gitu ya. Lalu Nabi, ini bahasa sederhana saya, bahasa kitanya. Ada satu komplek di surga itu yang megah sekali istananya, gitu ya. Di depannya itu ada gapura besarnya bertuliskan, ini bahasa supaya masuk ke logika kita harusnya. As-sadaqatu bi asyri amsalihha wal qardu bi thamaniyat. Pahala sedekah itu 10. Pahala menghutangi orang itu 18. Pahala sedekah 10. Pahala menghutangi orang itu 18. Iya, lebih banyak menghutangi orang. Lebih banyak menghutangi orang. Kenapa begitu? Nah, para ulama juga menjelaskan. Dilihat dari sisi, karena orang kalau menghutangi sesama itu tepat guna. Nah, dari sisi itu nih, dari sisi tepat guna itulah, kemudian dia pahalanya lebih tinggi daripada sedekah secara umum. Sedekah kan banyak ya, Pak. Jadi poin besarnya kan infak. Infak tuh ada 2, infak di jalan Allah, infak di jalan setan. Infak di jalan Allah tuh namanya sedekah. Sedekah ada yang wajib, namanya zakat. Sedekah ada yang sunnah. Nah, ini sedekah-sedekah sunnah itu. Nah, silakan sambil gigit tahunya. Ini tepat guna juga nih tahunya ini. Nah, menghutangi orang tuh pahalanya besar dari sisi tepat guna. Pak, kalau kita didatangin orang, tetangga, teman-teman yang kemudian kesusahan secara finansial, kemudian memberanikan diri untuk pinjam ke kita, kemudian kita pinjami, itu pahalanya 18. Beda dengan orang sedekah secara umum yang pahalanya 10. Karena begini, Pak, sedekah itu kadang-kadang orang yang kita beri itu nggak butuh. Nah, begitu tuh, nggak butuh. Contoh nih, kita lagi punya apa nih, tahu gini ya, melimpah banget. Kita mau sedekah ke tetangga, kasih gitu, kasih ke tetangga juga lagi goreng-goreng, masak-masak melimpah juga begitu. Tahu isi bakso lagi ya. Kita cuma sayur nih misalnya. Mau ngasih apa? Tahu isi. mau ngasih apa? Tahu isi apa sayur ya? Saya aja tahunya isi bakso gitu, isi daging gitu. Ya nggak kemakan, tapi ya dapat pahala sedekah. Nah, dari sisi tepat guna dan tidaknya itulah kemudian utang piutang ini nilainya lebih tinggi daripada sedekah yang bisa jadi orang itu tidak membutuhkan sebenarnya.
tapi ya kita tetap dapat pahala. Dari situlah kemudian para ulama menjelaskan tadi makna di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keberkahannya banyak sekali, Bapak. Kita akan tahu siapa yang menolong orang, Allah akan tolong. Innallaha fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Siapa yang meringankan satu kesulitan seorang hamba di dunia, Allah akan hilangkan satu kesulitannya di akhirat. Ya, di banyak hadis diberitakan seperti itu. Nah, ketika kita menghutangi orang yang betul-betul tadi itu kepepet, lagi mentok, nggak ada jalan keluar sama sekali, memberanikan diri untuk, bahasa Jawanya tuh nembung, nembung tuh bilang, gitu ya, bilang, beranikan diri untuk hutang, gitu ya. Kemudian kita ada rezeki yang memang lebih, kita berikan sebagai sebuah amal soleh. Nah, itu pahalanya besar. Utang yang kemudian membawa banyak pahala. Yaitu mengutangi sesama kita. Iya, iya nih, hati-hati. Jadi kalau pas gigit snack, videonya di off dulu. Nah, nanti kelihatan. Iya, kasihan narasumbernya nih. Narasumber nggak bisa sambil ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Lanjut ya, Bapak-bapak. Yang ketiga, utang yang membawa pahala adalah memudahkan orang berutang. Maksudnya ya tadi, kalau kita sudah punya niat untuk membantu saudara kita, itu dipermudah. Jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang. Biasanya orang yang menghutang itu posisinya di atas daripada orang yang berhutang. Lalu karena merasa posisinya di atas tuh semena-mena begitu. Ada orang yang sedang kesulitan biaya rumah sakit atau apa, kemudian memberanikan diri bilang ke kita untuk pinjam gitu ya. Wah, itu aji mumpung tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau apa nih, Mang? Saya mau pinjam gini, bla bla bla. Oke, ya. Nanti ke rumah ya, datang. Padahal rumahnya jauh, beda provinsi. Dia padahal bisa kan gitu kan. Tapi harus ke rumah gitu ya. Oh ya, saya pengen tahu jelasnya dulu, ceritanya dulu. Nanti ke rumah ya, jam 4 sore ya. Ya namanya orang kepepet, Pak. Sudah dikasih angin segar jam 4 sore, jam 3 sore loh sudah sampai depan rumah kan gitu kan. Tapi rumah kekuncian. Gitu ya. Sudah deket jam 4, ditelepon, "Assalamualaikum, Pak, lagi di mana?" "Oh ya, saya mohon maaf nih ada acara mendadak di luar kota," gitu. Kasihan nih. Orang yang sudah tadi ini tidak memudahkan tapi justru menyulitkan gitu ya. Kemudian lagi lah kita bisa bayangkan hal-hal yang demikian. Ada orang-orang tuh yang Masya Allah, saya kenal betul orang-orang yang seperti, apalagi misalnya sudah punya jalinan kedekatan tersendiri ya. Begitu gelagatnya agak berbeda tuh malah ditanya, "Kamu ada apa?" Ada masalah apa? Ya, saya lagi ada masalah ekonomi di rumah. Saya nggak bisa bantu, atau mau hutang berapa gitu. Langsung ditanya nomor rekeningnya gitu. Dia nggak apa namanya, nggak basa-basi begitu. Justru memudahkan. Nggak disuruh nanti besok kesini janjian ini, nemuin ini, birokrasinya berlapis-lapis. Langsung kirim nomor rekening. Saya kirim sekarang. Itu memudahkan orang yang berhutang, sekaligus dalam tanda kutip juga menjaga marwah orang yang berhutang. Kadang-kadang kita tuh, iya betul. Walaupun ini bukan sebuah dosa ya, hutang itu bukan sebuah dosa ya, tapi kadang orang tuh malu, apalagi kita laki-laki kan, Pak ya. Kita laki-laki tuh, aduh, susah sih. Itu jalan terakhir lah itu loh. Kalau harus berhutang tuh, itu poin terakhir. Kita harus, ibaratnya kita gulung-gulung mau deh kerja keras, banting 2 kali lipat tidak apa-apa gitu ya. Daripada harus berhutang tuh, karena kadang-kadang soal kehormatan dan harga diri juga begitu. Walaupun itu bukan sebuah dosa gitu ya. Memudahkan orang yang
berhutang ini juga pahalanya kemudian tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, utang yang mendatangkan pahala adalah tadi, kalau kita sudah mengutangi orang, memudahkan dalam mengingatkan. Jadi kita kalau ngutangin orang tuh boleh Pak kita ngingetin. Tapi ya tentu dengan cara yang bijak. Jangan di depan umum gitu ya. Jangan pakai toa masjid gitu. Nagihnya pakai toa masjid. Tuh. Update status gitu kan. Status WA, story Instagram gitu. Status Facebook. Iya. Di-mention lagi akunnya langsung di-mention. Nah, di tag gitu kan. Itu jangan. Sudah jatuh tempo ya. Jangan begitu, jangan. Itu lagi-lagi tadi soal marwah. Meskipun apalagi boleh, kalau dibilang boleh kita itu menagih. jaket shining terus ini malu kita ini. Lagi utang. Tetapi caranya juga harus bijak. Kita bisa lihat di Quran surat Al-Baqarah lagi-lagi 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang utang kepada kita itu lagi kesusahan, benar-benar sebenarnya mau bayar tapi ada hal lain yang kemudian membuatnya tidak bisa bayar, gagal bayar gitu ya. Fanadhiratun ila maisarah, berikan tenggat waktu yang lebih. Berikan kemudahan, perpanjang. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bu. Ini mohon maaf saya mengingatkan sudah jatuh tempo Ibu bayar utang. Iya Ustadz, sebenarnya sudah saya siapkan uangnya. Tapi 2 hari yang lalu anak di pondok minta kiriman buat bayar tes, buat bayar study tour misalnya dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf ya Ustadz, saya alihkan dulu ke anak. Saya mohon waktu lebih. Tenggat waktu. Oh iya Bu, enggak apa-apa. Alhamdulillah Ibu mau berapa? Ya kalau bisa 2 tahun lagi Ustaz. Kirain 2 hari. 2 tahun. Waduh. Ini apa kayak nyicil rumah ini kita. Nyicil motor mau 2 tahun gitu ya. Jangan. Tapi itu membawa keberkahan tersendiri ketika kita mengutangi orang seminggu misalnya, kemudian kita berikan tenggat waktu lebih, ya pahala kita semakin panjang, napas pahala kita makin panjang. Fanadhiratun ila maisarah. Step kedua, suara apa ini? Aman ya? Masya Allah. Step kedua, kalau misalnya memang nggak bisa diharapin untuk kembali Pak uang. Kadang-kadang tuh kita sudah berniat baik nih, sudah mengingatkan baik-baik, sudah memberi waktu tenggat yang longgar. Tapi dasar orang ini emang mungkin niatnya sudah nggak baik gitu ya. Ini step terakhir. Wa anta saddaku khairul lakum. Kalau sudah mentok, putihkan. Kadang-kadang kan begitu Pak, kita ngutangin orang, terus begitu kita tagih, nah yang utang lebih galak daripada kita kan gitu kan. Kita yang nangis. Gantian kan gitu. Skornya 1-1 berarti. Kita WA. Waktu dia ngutang cuma sekali nangis ya. Okay. Waktu kita nagih tiap bulan nangis. Gitu kan. Kita WA centang 1 gitu kan. Kita telepon dialihkan gitu. Kita samperin rumahnya pindah, Pak. Kan repot. Aduh, ini gimana ini orang nih. Nah, solusi Al-Qur'an wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau memang sudah tidak ada solusi lain misalnya, ya Bapak boleh kok. Masih sudah enggak apa-apa. Kan pokoknya selama saya hidup, selama di dunia ini utangnya tetap utang gitu. Enggak apa-apa, itu boleh. Tapi ada yang lebih keren daripada itu, yaitu kita putihkan. Masih sudah saya sebagian atau putihkan sebagian atau seluruhnya.
Berarti pahalanya turun jadi 10 dong. Atau bertambah 10. Ini kalau tadi cuma dapat pahala mengutangi, sekarang dapat pahala mengutangi plus sedekah. Berarti 28. Ya, 28 Yang awal tetap betul. 18, bukan berubah. Ya? Bukan. Berarti bertambah. Alhamdulillah. Orang kan gitu. Ya sudahlah Pak, ini daripada saya capek hati nagih terus kan gitu kan. Ya tadi kasusnya ditelepon nggak diangkat, disamperin, pindah. Ya sudah, utangnya saya putihkan sekaligus kita nggak usah temanan aja gitu. jangan gitu juga. Jadi yang diputihkan tuh utang piutangnya saja, pertemanannya tetap, silaturahimnya tetap nyambung gitu. Itu kemudian membawa keberkahan tersendiri. Masya Allah, Masya Allah. Turdun Hasan ya. Oke. Masya Allah. Ini bapak-bapak yang menyimak di Zoom, di streaming, mohon maaf kita baru iklan dulu. Iklan kopi. Masih yang lewat. Masya Allah, Masya Allah. Boleh. Alhamdulillah. Obrolan mudah-mudahan menambah hangat obrolan kita. Sudah hangat tambah hangat, jadi panas nih. Oke, alhamdulillah. Saya kira begitu kita selesai dari bagian yang pertama soal utang piutang membawa pahala dan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah di part yang kedua, bagian yang kedua, yaitu soal sebaliknya nih, utang piutang yang membawa dosa, membawa dosa. Yang pertama, ya hampir-hampir kebalikan dari poin-poin tadi saya. Tidak membayar hutang kepada Allah. Tidak membayar hutang kepada Allah. Tidak bayar utang kepada sesama. Itu juga dosa. Zalim. Yang ketiga, menunda pembayaran padahal mampu. Ya. Dan berhutang ya, dari sisi dosa. Iya. Bisa dua-duanya nanti. Karena poin keempat, Bisa dua-duanya. Ada riba di dalam hutang piutang. Ada riba. Nanti kita bahas. Pemberhutang berarti. Baik dari sisi yang menghutangi ataupun yang Kreditor. Pertama, utang yang membawa dosa adalah tidak membayar hutang kepada Allah. Kita mengesampingkan Allah, menomorsekiankan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hambanya Allah, kita punya konsekuensi ibadah gitu ya. Itu kewajiban kita. Kalau tidak kita kerjakan, maka itu ya dalam tanda kutip jadi utang kita begitu. Jadi utang kita. Misalnya orang punya utang puasa, atau punya utang nazar misalnya yang kemudian tidak ditunaikan, atau bahkan misalnya ini yang nyun sewu atau mohon maaf banyak kejadian, orang mampu wajib zakat tapi tidak kunjung mengeluarkan zakatnya. Nah itu juga berarti dia punya utang kepada Allah SWT. Itu yang miskin tadi kan? Yang orang miskin tadi ya? Yang miskin tadi. Kembali ke sana. Jadi kewajiban kita kepada Allah itu lebih layak untuk kita tunaikan. Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Kalau kita punya utang ke sesama manusia saja wajib dibayar, apalagi utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lebih layak lagi, lebih wajib lagi untuk dibayar. Makanya di dalam fikih soal puasa saja misalnya, ini contoh kecil. Orang yang masih punya utang puasa Ramadan tahun lalu, kemudian nyampe Ramadan berikutnya dan masih punya utang, itu kena charge. Kena fidyah.
Jadi utang, iya kena denda. Jadi, iya, Ya, utangnya tetap plus fidyah per hari yang ditunaikan. Dengan catatan nggak kalau boleh lewat waktu. iya, dengan catatan karena memang meremehkan, tidak punya uzur. Misalnya saya sakit pas Ramadan, kemudian tidak puasa tiga hari. Ramadan tahun lalu nih. Saya kan punya kesempatan untuk membayarnya di 11 bulan berikutnya kan, sebelum Ramadan berikutnya. 11 bulan itu saya justru kena penyakit tarsok tadi itu, sindrom tarsok, tar besok kan gitu. Masih 11 bulan nyantai, cuma 3 hari ini kan, bulan depan kelar. Terus Ramadan berikutnya, ini berarti meremehkan. Kata para ulama, kena charge, kena denda tadi itu, fidyah. Jadi utangnya tetap 3, nanti tetap dibayar, plus bayar fidyah 3 fidyah. Beda ceritanya kalau ada uzur, misalnya ibu-ibu tiap tahun hamil, melahirkan, menyusui kan gitu. Istilahnya bapaknya sih ketawa-ketawa aja kan. 10 tahun anak ke 8 kan. Ibunya kan gitu. Nah, kalau punya uzur seperti itu gitu. Nah, kalau itu cuma utangnya saja. Jadi nggak kena charge tadi, nggak kena bayar. Ini konteksnya adalah meremehkan. Jadi lagi-lagi utang kepada sesama manusia saja wajib untuk dibayar, apalagi utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, utang yang membawa dosa. Yang kedua, utang yang membawa dosa adalah tidak membayar hutang ke sesama manusia. Ini kacau ini, Pak. Ada sebagian orang tuh yang sejak awal utang niatnya nggak bayar. Itu yang bermasalah itu. Sejak awal memang ya problematik dan jadi dia zolim sejak dalam pikiran gitu. Iya. Gitu. Nah, gitu ya. Berharap dibalik kasihan orang dan seterusnya. Karena itu kan. Nggak benar. Nah, itu jadi apa namanya, tamparan keras buat kita bahwa utang itu tidak lunas dengan kematian. Utang itu tidak lunas dengan kematian. Utang itu cuma tidak di dunia, tapi juga di bak mati. Hitungannya masih ada itu, Makanya di dalam satu hadis disebutkan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini. Jiwa orang itu nanti di akhirat tuh apa namanya, tergantung atau nyangkut di utang-utangnya. Bahkan orang belum akan masuk surga kalau masih ada sangkut paut tadi itu, soal utang piutang itu tadi. Ya entah nanti dibayar atau dimaafkan oleh Allah, itu lain urusan gitu ya. Tapi saking pentingnya poin ini gitu ya. Saking pentingnya poin ini tuh tadi itu. Nah, yang kacau adalah tadi Pak, orang-orang yang sejak awal niatnya nggak bayar utang terus ngilang. Itu nanti dia akan terperanjat dengan kelakuannya sendiri nanti di akhirat. Dia merasa aman di dunia, tapi di akhirat di depan Allah sebentar. Saya panggilkan orang-orang dulu nih. Ini Pak A, Pak B, si C gitu ya. Nah, ini yang si C, si D. Kamu kenal nggak sama ini? Ya, sudah nggak bisa pura-pura lupa lagi. Ini orang-orang yang diutangi tadi itu Pak, bersyukurnya bukan main. Alhamdulillah kita ketemu di sini. Di dunia ya tadi kasusnya. Di WA centang satu, di telepon nggak diangkat, disamperin pindah. Alhamdulillah saya cari-cari 7 keliling, 7 benua, 7 samudra, ketemunya di akhirat gitu ya. Alhamdulillah. Tapi gimana di akhirat itu uang sudah nggak berlaku lagi. Itu apa kita? Dengan apa kita kemudian menyelesaikan utang-utang itu? Ya di akhirat itu mata uangnya cuma 2, ya pahala dan dosa. Pahala dan dosa. Kalau masih punya utang, tadi ini orangnya bermasalah, niat nggak bayar Pak, niat nggak bayar dan ngilang, zolim nih. Maka pahala-pahala kebaikannya diambil,
diberikan kepada orang yang menghutangi. Itu jadi passive income buat kita nih. Jadi kita kalau misalnya sudah soal itu saya nggak tahu. Soal itu saya nggak tahu. Saya nggak bisa jawab itu. Kursnya berapa? Yang pasti Yang masih Beda emang mikirnya. namanya konversi kan. Satunya uang, satunya mahal. tapi paling tidak itu jadi harapan dan pelipur lara buat kita, Pak. Kadang-kadang kita dikecewakan orang tadi. Niat kita sudah baik, tapi ini orang malah memanfaatkan kebaikan kita, gitu ya. Malah nggak bayar sama sekali dan ngilang. Ketemulah di akhir. Oh tenang, jangan berkecil hati kata Allah. Seluruh utang-utang itu, ya, kemudian menjadi pahala kebaikan. Ya diambil dari orang yang tadi kabur bawa duit kita itu, kabur bawa utang kita itu. Selesai. Ini kalau orang utangnya cuma satu ya masih mending. Lah kalau banyak pihak, pahalanya habis. Lalu bagaimana? Ini masih ada 3 orang yang ngantri utangnya belum lunas nih. Gampang. Dosa-dosa orang yang mengutang itu dipindahkan dan ditimpakan ke orang ini. La haula wala quwata illa billah. Makanya ini orang bangkrut banget ya. Orang bangkrut banget. Orang-orang yang mengira bahwa urusan utang piutang hanya selesai di dunia, itu keliru besar. Bahwa utang itu dibak mati bahkan sampai di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ketika kita menzalimi orang tuh, semuanya ada catatannya. Mungkin di dunia kita santai-santai saja, ada banyak pengacara yang bisa kita sewa, ada banyak tempat untuk kita bisa lari, tapi di depan Allah mau kemana kita lari kan? Bagaimana kita bisa berkelit? Gak bisa. Itu sangat membuat bangkrut orang. Dosa, utang yang membawa dosa itu. Makanya ini apa namanya soal tadi itu ya, hati-hati kita. Termasuk juga jadi pelajaran bagi kita, Pak. Kalau kita sudah punya pengalaman nggak baik, kebaikan kita terus dimanfaatkan orang, ya terus jangan kita, maksudnya ini untuk sebagai hati-hati ya, jangan kita kemudian mudah siapa saja yang mau utang terus kita kasih gitu. Kayak ini juga bagi apa namanya, tidak mendidik lagi tidak mendidik, merugikan diri sendiri kan gitu. Makanya kata orang-orang bijak tuh, kalau kamu kemudian tidak bisa menghutangi sebagaimana nilai yang diminta, ya paling tidak membantu tapi sedekah saja gitu. Misalnya ada teman mau ngutang ke kita, saya bikin hajatan nikah anak nih, kebetulan uangnya semuanya deposito misalnya nggak bisa cair sekarang, kurang maharnya saja 50 juta. Saya sebenarnya kita ada kan gitu kan, tapi tidak ada alokasi segitu untuk mengutangi orang kan gitu. Saya mohon maaf nih nggak bisa mengutangi, tapi kalau bantu ala kadarnya bisa gitu. Ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, ini bukan hutang, ini karena kita teman lama, ini silahkan diterima sedekah dari saya 60 juta malah Pak. Pak Adi bisa. Banyak gitu ya. Oh nggak bisa, kemudian misalnya cuma juta, 2 juta, 5 juta dan seterusnya lah gitu. Tapi sedekah bukan utang gitu. Nah, itu lebih aman buat kita gitu ya. Terus kita nanti nggak capek lagi karena punya misalnya. Ini sebagai bentuk kehati-hatian saja. Dan ini bagian dari memudahkan orang tadi. Ketiga, Bapak-bapak yang saya muliakan, utang bawa dosa itu menunda pembayaran padahal mampu. Nah, ini juga kadang-kadang apa namanya, kita salah prioritas. Kalau buat jalan-jalan aja ada, buat beli tas branded ada, buat staycation, traveling ada, tapi buat bayar utang nanti. Karena kita kesel. Orang punya utang sama kita, ditagih susah, tapi instastory-nya gitu ya, jalan-jalan mulu gitu kan. Masya Allah. Itu di Instagramnya tuh sampai ada bendera-bendera gitu ya. Ada Hong Kong, ada Italia, ada mana. Oh, jalan-jalan mulu ini.
tapi masih punya utang sama kita loh. Begitu kita tagih, nanti ya nggak ada. Dia makan enak terus gitu, jalan-jalan terus, beli ini beli itu kok. Nah, kita salah prioritas. Padahal itu kewajiban. Ya kalau kalau kita masih ada umur, kalau enggak repot. Repot. Ya saya mungkin hampir kelupaan. Yang tadi itu, yang tidak membayar utang ke sesama manusia itu, kalau niatnya memang dari awal nggak mau lunasin. Beda kalau memang ada niat melunasi, nyicil kredit, tapi keduluan takdir meninggal misalnya. Nah itu beda lagi. Itu beda. Nah kita minimal kita punya hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah ini sudah sesuai kesepakatan, saya nyicil, tapi kan nyawa saya ada di dalam genggamanmu gitu ya, misalnya asal kata kalau umur saya masih panjang lunas ini barang gitu ya, ibaratnya ya. Tapi kan saya sudah keburu dipanggil sehingga saya meninggal dengan status masih punya utang kan gitu. Nah itu beda urusan. Dibayarin sama ahli waris. Bisa juga. Tetapi itu bukan kemudian maksud saya gini, utang itu tidak menjadi warisan. Jadi, maksud saya ahli waris tidak ada kewajiban ahli waris melunasi. Ahli waris mengambil dari Dari itu ya. Tapi kalau dari harta tidak ada kewajiban secara doan ya, tapi secara moral ya bukan begitu kan. Kita nggak pengen lihat orang tua kita bikin akhirat gitu kan, gara-gara masih punya tanggungan gitu. Sebagai ahli waris, barangkali ini jadi sebuah bakti setelah orang tua kita meninggal, kita lunasi semua utangnya kan gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga tadi apa? Menunda pembayaran padahal mampu. Nah ini ada hal khususnya. Selain kita boleh menagih kepada orang yang berhutang, kita juga boleh dalam tanda kutip tadi itu ngasih punishment kepada orang yang berhutang dengan catatan dia mampu tapi menunda pembayaran utang, gitu ya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW ada dua hadis yang terkait hal ini setidaknya. Pertama, matlul ghani zulmun, menunda pembayaran utang padahal mampu itu sebuah kezaliman. Itu satu. Hadis yang kedua, layul wajidi yuhillu irdahu wa ukubatahu. Orang mampu tapi menunda pembayaran utangnya, itu halal kita mengumbar kehormatannya. Halal. Jadi dalam tanda kutip gitu ya, digibah gitu ya. Dibuat status itu boleh. Dengan catatan tadi, ini orang sebenarnya mampu tapi menunda. Nah, menunda itu boleh tuh dibikin status atau dimasukin surat kabar misalnya. Debt collector Terjadi viral. itu tambahannya. Bahkan sebagian ulama membolehkan kita memberi denda penalti, dan bukan riba. Ada ketentuannya. Ini di SNMUI kalau kita bermuamalah. MUI itu kan kalau muamalah punya namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Kalau Komisi Fatwa MUI itu lebih ke fikih ibadah, nikah dan lain sebagainya. Kalau muamalah punya unit khusus DSN itu tadinya. Di fatwa nomor 17 tahun 2000 kalau tidak salah soal ta'zir itu diperbolehkan. Jadi lembaga keuangan syariah itu boleh memberikan denda kepada nasabah dengan catatan. Satu, agar mitra disiplin. Kadang-kadang ya itu orang itu baru disiplin kalau ditakut-takuti gitu ya. Anda kalau nggak bayar tepat waktu ada dendanya, misalnya begitu ya. Nah itu baru disiplin tuh. Kalau nggak ada gitu orang meremehkan. Satu ya, tadi. Iya, agar mitra disiplin. Yang kedua, denda itu dikenakan kepada tadi orang yang mampu tapi menunda. Kalau yang betul-betul nggak mampu nggak boleh dikasih denda. Oh itu namanya cekik, zalim.
ya, diberikan kepada nasabah yang mampu tapi menunda kewajibannya. Yang ketiga, nominalnya wajar, dan yang keempat, denda tadi itu, uang dari denda itu tidak masuk sebagai uang pendapatan lembaga keuangan, tapi harus masuk dana sosial. Jadi tidak dinikmati lembaga. Hmm. Hmm. Ya. Puasa lewat panggilan. Oh, enggak. Boleh saja. Yang penting tadi itu. Yang penting apa memenuhi syarat tadi itu. Satu, ini sebagai dalam tanda kutip penjagaan agar misalnya orang yang berutang itu disiplin. Yang kedua, dikenakan hanya kepada orang yang sebenarnya mampu membayar tapi menunda. Nah, ini poin penting nih. Poin penting. Jadi memang kita tidak gebiah uyah, ayo denda, bukan gitu. Syaratnya agak berat nih. Yang ketiga, nanti ini nilainya wajar, atau yang nanti ada poin lagi namanya takwid. Takwid itu adalah misalnya lembaga keuangan syariah, karena kreditnya macet, dia mengalami kerugian real. Harus nagih, kan butuh jasa orang yang menagih, butuh akomodasinya, butuh uang transportasinya. Nah, itu harus dinilai real, kemudian itu dijadikan uang ganti rugi yang dalam tanda kutip denda tadi itu. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Kemudian yang kalau takwid itu boleh jadi pendapatan lembaga keuangan syariah. Tapi kalau yang tadi takzir itu tidak boleh jadi uang pendapatan atau keuntungan, tapi harus jadi dana sosial. Nah, dana sosial nanti ya alokasinya bisa macam-macam gitu. Maksud saya poinnya begini, Pak. Pada dasarnya kita memudahkan orang yang berhutang. Kalau bisa jangan sampai memberikan denda tadi itu, denda gitu ya. Apalagi bunga, nah itu beda jauh tuh bunga antara bunga dan denda beda jauh lagi. Kita bahas di poin keempat lah. Tapi kebolehan memberikan denda itu juga tidak kemudian serampangan. Nah, ada poin-poin syarat yang cukup berat tadi itu, 4 tadi itu yang kemudian harus dilewati semua gitu. Begitu ya Bapak-bapak ya, terkait dengan apa tadi, menunda pembayaran padahal mampu. Yang keempat, utang yang berdosa terjebak pada riba. Riba itu ada dua, ada riba buyuk, riba dalam jual beli, ada riba dalam duyun, utang piutang. Makanya ya, dain itu kalau satu, kalau banyak duyun. Makanya utang yang banyak, utangnya berduyun-duyun gitu. Jadi ada riba jual beli, ada riba utang. Apa itu riba utang piutang? Ya rentenir gitulah, itu contoh mudahnya. Hari ini pinjol, masya Allah pinjol tuh, Pak, utang 1 juta, menerimanya 800, mengembalikannya 1.500.000. Masya Allah. Dan itu di kita tuh banyak banget itu. Kalau di Jakarta itu Pak namanya bangke, bank keliling. Sebutannya bangke, gitu. Bank keliling. Ya itu tadi kita ngajuin 1 juta nih pinjaman. Sudah dipotong administrasi dulu, katanya begitu. Biaya admin 200, utang 1 juta, nerimanya 800.000, bayarnya totalnya 1.300.000, 1.500.000, tergantung lamanya. Nah, itulah contoh real dari riba utang piutang itu. Nah, Oh, ada. Bisnis tadi money oriented. Iya, kan OJK nggak harus mengatur. ya OJK bukan. Ya itu Kalau pengalaman saya di sini, saya nggak tahu yang saya di sini sebenarnya
OJK di sini punya aturan-aturan tertentu. Cuma praktek lapangan banyaknya mereka melanggar. Jadi sebenarnya di luar peraturan mereka. Oke. Apakah sama di Indonesia? Ya, saya menduganya seperti itu. Jadi karena kita nggak saja dengan peraturannya, maka kita seakan-akan peraturan OJK. Iya. Itu pun yang, mohon maaf, yang resmi di bawah OJK. Apalagi yang tidak resmi kan begitu kan. Oh, itu makin kasar lagi. Makanya saya atau sering saya bilang di banyak tempat, kalaupun harus berhubungan dengan lembaga-lembaga syariah atau bank misalnya, cari yang syariah. Wes itu sudah angka terbaik lah kira-kira gitu. Karena di lembaga keuangan syariah atau lembaga bisnis syariah itu minimal ada DPS-nya. Ya, DPS, Dewan Pengawas Syariah, sebagai kepanjangan tangan DSN MUI yang tugasnya itu memantau seluruh akad-akad ini agar transaksinya sesuai dengan syariat begitu ya. Nah, itu minimal begitu. Ya, DPS. Di lembaga keuangan. Riba, saya lihat. Jadi yang dosa itu yang berhutang dan yang ditanya. Iya, kalau riba ya. Iya. Betul. Dua-duanya. Besar yang memakan. Lebih besar yang memakan Yang riba. memberi hutang. Yang ngambilnya. Yang memakan ribanya. Yang memberi ribanya kadang-kadang terpaksa. Yang memberi hutang. Banyak berhutang. Tapi kan udah itu, belajar berhutang dari ditimpa sama. Ya. Tapi dia Dia lebih sebagai korban sih sebenarnya. Kebanyakannya begitu. Tapi juga ada. Nah, ini riba yang kemudian tidak disadari. Gini misalnya, saya mau utang, usaha Fajar, saya pinjem 1 juta, nanti saya balikin 1.200.000. Sah. Udah Di awal sudah disepakati itu termasuk riba juga. Walaupun bukan dari Fajarnya, dari sayanya. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, tapi di jatuh tempo itu saya berikan lebih bagus. Ini bagus, sunahnya malah. Persis dulu Nabi pernah begitu. Nabi kita tuh juga dalam tanda kutip pernah utang. Bukan utang terus menjadi sunnah Nabi, bukan. kan kita ini sering menyempitkan makna sunnah gitu ya. Ada sunnah itu yang wajib kita lakukan, ada sunnah yang bahkan haram kita lakukan gitu ya. Nabi sholat 5 waktu itu dalam tanda kutip sunnah Nabi kan gitu. Tapi itu sholat 5 waktu itu wajib bagi kita. Ada sunnah Nabi yang haram kita lakukan, Pak. Nabi nikah lebih dari 4 perempuan. Itu sunnah Nabi. Tapi haram bagi kita umatnya kan gitu. Ustaz izin boleh masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, boleh izin masuk Ustaz? Gitu. Saya Halo. Boleh izin masuk Ustaz? Tapi bukan terkait sunnah nikah ya. nanti dulu ya nanti. Yang terkait yang minjam tadi Ustaz. Yang minjam tadi Ustaz. Ustadz Rahman mau masuk. Ustaz Rahman gimana? Silakan. Ya izin Ustaz, mau ikut masuk bentar. Bukan berkaitan dengan menikah tadi ya. Tapi yang minjam tadi Ustaz. Tadi kan minjam misalnya minjam 200 tapi dikembalinya lebih dari 200 misalnya Ustaz. Itu kalau disepakati bersama dua-dua misalnya konsepnya adalah antarodi minkum, kedua-duanya saling ridho gitu, itu masuknya gimana Ustaz? Boleh apa enggak itu? Ya, Ustaz Rahman. Tetap riba, Pak. Jadi ridho tidak ridho, ikhlas tidak ikhlas itu tidak mempengaruhi akadnya tadi itu. Mohon maaf saya agak ekstrim nih contohnya nih. Orang berzina, mohon maaf. Itu ikhlas banget itu, Pak. Laki-laki ikhlas meng-hire perempuan, perempuan juga ikhlas di-hire karena memang pekerjaannya, bayarnya ikhlas gitu ya, menerimanya juga ikhlas. Apakah kemudian perbuatannya jadi halal? Sama-sama ikhlas nih. Muamalah juga nih. Enggak. Antarodin juga nih. Tidak. Oh iya. Jadi bukan soal ikhlas tidak ikhlas. Nah,
yang dibolehkan tuh tadi Pak, ketika tidak ada akad atau perjanjian di awal bahwa harus dikembalikan lebih. Enggak. Tetapi ketika jatuh tempo, debitur, orang yang berhutang itu mengembalikan lebih sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad yang mau saya sebutkan sementara ini. Nah, jadi Nabi pernah hutang kepada salah seorang sahabat kira-kira mudahnya utang kambing. Utang kambing harga 2 dinar. Utang kambing harga 2 dinar. Kemudian sudah Abdullah bin Jabir, sahabatnya. Nah, saya lupa sahabatnya siapa nih. Kemudian ketika jatuh tempo ditagih sama sahabat itu, oh iya, tenang, saya sudah siapkan. Terus Nabi menyuruh sahabat yang lain untuk pergi ke pasar, nyari kambing seharga 2 dinar. Sahabat itu balik, ya Rasulullah, tidak ada nih stok di pasar lagi kosong kambing harga 2 dinar. Adanya 3 dinar, spek di atasnya, gitu ya. Kata Nabi, ya sudah belikan yang itu. Kemudian bayarkan utang saya. Jadi Nabi utang kambing 2 dinar, bayarnya kambing seharga 3 dinar. Tidak disyaratkan di awal, tidak ada kesepakatan sama sekali. Tapi murni inisiatif dari debitur. Kemudian kata Nabi, gimana? Ahsanukum qadaan. Kira-kira begitu. Sebaik-baik kalian adalah yang memperbagus pembayaran utang. Memperbagus pembayaran utang itu maknanya luas. Bayar utang sesuai jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo gitu ya. Kemudian memberi kelebihan tanpa ada syarat tadi itu. Misalnya karena saya pernah dalam satu kesulitan, kemudian bilang ke keluarga tidak ada yang bantu sama sekali, ke teman-teman seolah-olah tidak peduli, kemudian ada satu orang yang bisa meminjami saya, kemudian saya berterima kasih sekali kepada orang itu. Nah, di akhir pembayaran saya bayar lunas utang saya, kemudian saya berikan hadiah lebih sebagai wujud terima kasih saya, gitu ya. Itu diperkenankan dan itu bagus. Sunnahnya memang demikian. Tapi lagi-lagi ya betul, harus di akhir ya, harus di akhir. Kalau di tengah pun juga nggak boleh, kecuali memang sudah ada adat gitu ya, sudah ada kebiasaan memang sering bertukar hadiah dan lain sebagainya. Lagi-lagi ini perlu kita perhatikan. Tapi jangan pula begini, iya saya tidak ada akad sama sekali, saya tidak ngucap sama sekali, cuma kedip-kedip aja kan gitu. Itu sama juga kedip-kedip gitu ya. Itu salah satu bentuk apa namanya tadi itu yang kesepakatan tidak tertulis tadi itu. Kedip-kedip itu maksudnya ya tahulah ya, cincai lah kalau cincai lah kalau utang 1.000, kedip-kedip bayarnya harus 1.200 misalnya. Itu tidak diperkenankan. Meskipun tidak terucap, tapi itu kemudian masuk di dalam riba atau riba utang piutang tadi itu. Syukron Ustaz. Paham ya. Paham banget. Ya. Ustaz Rahman ini apa namanya? Sebenarnya tahu tapi sebagai kaidah umum saja untuk mengingatkan kita semuanya. Memang nggak tahu Ustaz. Ustaz Rahman. Soalnya ada saudara saya itu yang kebiasaannya gitu soalnya. Oke, Bapak-bapak yang saya muliakan, saya kira materi saya selesai untuk judul ini. Ya, utang antara ada dan besar. Mudah-mudahan kita lebih hati-hati lagi dalam berhutang. Jadi hutang itu boleh, tidak haram, tapi kita harus betul-betul mentreatmentnya dengan baik supaya kita dapat pahala. Baik kita sebagai kreditur maupun debitur, gitu ya. Itu bisa ada potensi kebaikan di sana. Tapi juga kalau salah-salah, lagi-lagi dua pihak itu bisa dapat dosa tadi itu. Kira-kira begitu, kita lanjutkan dengan diskusi dari Bapak-bapak semuanya. Kalau ada masukan, tambahan-tambahan informasi atau juga koreksi juga saya persilakan. Oh begitu, oke. Oke, jadi kita cukupkan dulu untuk teman-teman yang streaming, kita streaming Facebook ya. Kalau yang Zoom lanjut ya, Zoom lanjut. Kalau yang teman streaming Facebook kita cukupkan dulu. Kita baca doa kafaratul majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.